Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbisatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa mengagungkan asma Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, yakni biqauli alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, demikian pula nikmat kesehatan. Demikian pula diberikan satu kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu, mengingat majelis ilmu merupakan majelis yang memiliki banyak keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya majelis kita ini majelis yang diberkahi, majelis yang membahas tentang kan ibu-ibu yang protes ini. Cek 1 2 3 ya. Gangguan teknis ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka syukur itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan ya, karena memang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan ya pada 3 pokok ya, ada 3 aspek di dalam diri kita, masuk dari amalan hati, lisan ataupun anggota tubuh kita. Sebagaimana disebutkan, rukun syukur itu ada 3, yakni meyakini di dalam hati kita segala apa yang kita dapatkan adalah datangnya dari Allah, itu adalah pemberian Allah. Lisan kita memuji Allah atas nikmat yang didapatkan, sedangkan anggota tubuh kita yakni membuktikan dengan amal perbuatan, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Kemudian salat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah ya akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad
disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang berdiri kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khairun ayyun nasi khairun." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Ini dulu sudah kita pernah sampaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian menjawab, khairun nas aqra'uhum wa atqa'uhum wa amruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari wa ausilahum lirrahimi. Ketika Rasulullah ditanya siapakah manusia yang paling baik, maka Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, manusia yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, orang yang paling mengerti Al-Quran. Jadi aqra'uhum itu orang yang paling sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa atqa'uhum, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi paling banyak baca Quran, paling mengerti Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari, dan yang istiqomah di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, yang paling dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya wa ausilahum lirrahimi. Ya. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang senantiasa menyambung hubungan tali silaturahmi. Jadi 4 ya, ketika Rasulullah ditanya tentang siapakah manusia yang paling baik, maka Rasulullah menyebutkan manusia yang paling baik itu yang paling banyak baca Quran atau orang yang paling mengerti Al-Quran, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dalam beramar ma'ruf nahi munkar, ya, orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang senantiasa menyambung hubungan tali silaturahmi. Inilah ya 4 kriteria yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya tentang manusia yang paling baik. Maka di dalam kitab Hilyatul Aulia di sana disebutkan bahwa suatu kali Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau ditanya tentang bagaimana untuk kita itu mengenali orang-orang yang jelas-jelas dia adalah orang yang baik, istilahnya. Jadi tanda-tanda orang yang baik itu seperti apa? Kalau kita kenal, kita sering berinteraksi dengan sesama manusia, kita mengetahui oh orang ini baik, orang ini jujur, orang ini adalah orang yang ya dapat dipercaya. Itu bagaimana caranya? Maka di dalam kitab Hilyatul Aulia juz yang pertama halaman 270 di sana disebutkan Imam Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang bagaimana tanda-tanda orang yang baik itu, maka beliau menjawab, inna li ahlil khairi alamatun ya'rifuna biha. Sesungguhnya orang baik itu ada tanda-tanda yang dapat dikenali pada dirinya. Ya, makanya pembahasan kita pada malam hari ini adalah tanda-tanda orang baik. Ya, kalau tanda-tanda itu belum ada pada diri kita, oh berarti kita belum menjadi orang baik. Atau mungkin katakanlah dari tanda-tanda itu ada sebagian ada pada diri kita, berarti kita menjadi orang yang baik tapi belum sempurna. Karena untuk menjadi orang yang sempurna itu bukan perkara yang mudah, karena kita seringkali berbuat kesalahan. Satu-satunya manusia yang sempurna dan jelas dikenal sebagai orang yang baik, baik itu oleh kaum muslimin atau orang kafir, adalah Rasulullah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak ada yang tidak mengakui, semuanya mengakui kalau Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Ikhwanuddin rahimani rahimakumullah,
Jadi Imam Hasan Al-Basri beliau menjawab, sesungguhnya orang baik itu ada tanda-tanda yang dikenali pada dirinya. Lantas bagaimana ya untuk kita mengenali orang itu adalah orang yang baik, atau tanda-tanda orang yang baik itu seperti apa agar kita bisa mengikutinya? Maka dijelaskan oleh beliau, tanda yang pertama yang disampaikan oleh beliau ya, ya'rifuna biha ya sidqal hadisi. Ya, hal yang pertama yang bisa kita lihat pada diri orang itu kalau dia adalah orang yang baik adalah jujur perkataannya. Jadi sidqal hadis itu jujur perkataannya. Jadi nek kalau ngomong itu senantiasa jujur, tidak suka berbohong, karena lawan kata daripada jujur adalah bohong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan kepada kita, bahkan sangat menekankan kepada kita agar kita senantiasa berkata jujur. Ya. Sebagaimana dalam hadisnya dikatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa inna birra yahdi ilal jannah. Ya. Aku anjurkan kepada kalian, hendaklah kalian senantiasa berkata jujur atau bersikap jujur, karena sesungguhnya perkataan yang jujur itu akan membawa kita pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Ya. Maka tidaklah seorang itu terus berusaha untuk berkata jujur atau berperilaku jujur dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang jujur, maka kemudian apa? Atas usahanya yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menulis dirinya sebagai orang yang siddiqon, sebagai orang yang jujur. Jadi kalau orang yang jujur itu ya, setiap berkata sesuatu itu pasti dipercaya oleh orang lain. Jadi berkata benar, berkata jujur ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi perkataan syadidan itu adalah perkataan yang dianjurkan, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Karena ini merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang mukmin yang beruntung, yang mereka menjadi pewaris Jannatul Firdaus. Mereka adalah orang yang senantiasa menjaga ucapannya. Ya kan? Dalam surat Al-Mu'minun itu kan ayat yang ketiga Allah menyebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, kalau ayat yang pertama kan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka orang mukmin itu? Disebutkan cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka adalah orang yang senantiasa menjaga ucapannya, dan seterusnya, sampai kemudian Allah menyebutkan ketika ciri-ciri itu ada pada dirinya, maka ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Mereka akan mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Jannatul Firdaus. Jadi syarat untuk mendapatkannya salah satunya kita harus berkata jujur. Ya. Meskipun kadang-kala jujur itu ya ajur apa beruntung, Mbak? Ya, kadang-kala kan jujur itu ajur ya. Ya, jujur ndak ajur, jujur malah beruntung gitu loh ya. Ya, jangan sampai kemudian dikatakan jujur kok ajur ya. Memang bahasa katakanlah qulil haqqa walau kana murran itu kan memang suatu resiko yang memang harus kita hadapi, ada konsekuensinya, Mbak. Maka dikatakan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak meskipun itu pahit.
Pahit bagi siapa? Bagi yang berkata jujur. Nah, hari ini orang yang jujur itu disenangi atau dijauhi, Pak? Lu malah dijauhi. Wah, iki wong jujur ya, kepolosan ya. Ngerti wong polos, wong jujur kok malah ora seneng gitu loh ya. Ya, hari ini aneh kan itu ya. Ya, jadi ngerti wong jujur ya, katakanlah maju mencalonkan diri wong jujur kira-kira dipilih napa mboten niku. Oh ya, mesti berat langkahnya, apalagi rekodnya jadi kenal orang itu jujur, tidak bisa disuap, tidak bisa dijak kong kali kong, wis ajek orangnya itu amanah. Wah iki nek malbungo sampai jajaran kabinet bahaya ini. Akhirnya kemudian dipersulit ya gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Memang disinilah ketika satu sistem itu sudah rusak ya, dari tatanan atas sampai bawah ya, banyak orang yang lebih ridho dipimpin oleh orang yang suka berbohong daripada orang yang berkata jujur. Inilah yang dikatakan akhir zaman. Jadi fitnah akhir zaman itu di sini salah satunya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadisnya, dan ini pembuktian kebenaran nubuah yang disampaikan Rasulullah. Akan datang suatu masa pada manusia, orang yang jujur dikatakan sebagai pembohong, orang yang pembohong dikatakan sebagai orang yang jujur, orang yang suka berkhianat dikatakan sebagai orang yang amanah, orang yang amanah dikatakan sebagai pengkhianat. Nah, zaman kita kira-kira seperti itu atau tidak? Kira-kira pertanyaannya. Sudah mulai ya, sudah mulai ya, ini yang dikatakan tanda-tanda akhir zaman ya, jadi kita berada di fase akhir zaman. Baik, kembali pada pembahasan. Jadi tanda orang itu dikatakan sebagai orang baik itu bisa dilihat pada sidqul hadisi ya, pada jujurnya perkataannya. Jadi orangnya ketika berkata itu jujur, tidak pernah berbohong. Ketika dia berjanji, maka dia akan berusaha untuk menepatinya. Janjinya itu bukan janji palsu, tapi benar-benar janji yang akan ditepati. Kalau orang itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, maka kemudian Allah akan memberikan sebuah anugerah kepada dirinya. Dia dikenal sebagai siddiqon, orang yang jujur. Kebalikan jujur adalah bohong. Jujur sifatnya orang mukmin, sedangkan bohong atau suka berbohong, suka berdusta itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, kita mengenali orang itu baik adalah pada perkataannya. Kira-kira ngomongnya jujur apa ora? Ya, kalau orang itu jujur, maka fa insyaallah dia adalah orang yang baik. Betapa banyak orang yang bercerita tentang sesuatu ya, yang benarnya satu ya, yang tidak benarnya 9. Kenapa? Kadang-kadang orang itu cerita melihat satu peristiwa tidak diceritakan apa adanya, tapi ada yang dikurangi, ada yang ditambahi ya. Kadang-kadang ditambahin, ditambah-tambahi ya orang marem kan itu ya. Ya, seakan-akan hal yang seperti itu yang terjadi, padahal itu nanti bisa menyebar menjadikan kesalahpahaman. Itulah kenapa Rasulullah melarang keras ya, untuk kita berkata sesuatu yang tidak jelas. Bahkan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qila wa qala. Ada 3 perkara itu dalam hadis Nabi dikatakan, innallaha yardhu lakum thalasan wa yakrahu lakum thalathan. Allah itu ridho kepada kalian pada 3 perkara dan membenci kalian itu pada 3 perkara ya. Kalau ridho yang 3 hal yang diridhoi oleh Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak bercerai-berai. Sedangkan 3 hal yang dibenci oleh Allah apa itu? Qila wa qala, tersebarnya desas-desus, perkataan katanya dan katanya. Nek wong Jawa jarene.
Aku ndungu-ndungu jarene ana iki ya. Sapa iki krungu teko ndi? Aku ya jarene kae. Lah cak kae ngerti berita teko ndi ya jarene kono. Akhirnya jarene ya. Jadi satu perkataan yang benar kemudian ditambahi 9 perkataan yang bohong, yang salah. Saya masih ingat itu Pak, ya, istilahnya apa dulu waktu ambulan lasismu itu kan bawa jenazah dari Pati untuk dibawa ke Sukolilo. Di sini terjadi kecelakaan. Wah, berita hoaxnya itu luar biasa. Ya, langsung tersebar berita hoax katanya dan katanya, ya, maune wong ninggal siji saiki dadi wong telu. Lah kok wong telu? Ya, saya tanya sama di sini ninggal wong piro Mas? Ya, katanya disambung-sambungno Mbak. Ya, anaknya memang sakit, ya, istrinya memang dalam kondisi sakit. Itu malah kemudian diceritakan, ya, sing iki loro iki ninggal, adik kecelakaan melu ninggal, terus bojone dikandani kaget terus melu ninggal, anak loro sing kritis terus ninggal. Nah iki kok beritanya liar tenan. Padahal yang meninggal hanya berapa kan gitu ya. Nah ini yang dikatakan katanya dan katanya. Inilah bahayanya. Nek kalau kira-kira kalau kita ikut-ikutan nyebar berita hoax tersebut, kita termasuk dosa atau tidak? Ya, kayak gitu dilakukan. Kan begitu. Khilaf. Ya, karena kita khilaf ya. Inilah ya pentingnya kita cross check terlebih dahulu. Bener apa enggak kira-kira? Jangan asal kemudian kita sebarkan. Betapa sering Pak kita mendapatkan di grup WA kita suatu berita yang tidak benar. Nggih napa mboten? Yang kadang-kadang ngerti berita diwaca, wah kaget iki, berita penting iki. Akhirnya kemudian asar di share satu kelompok ada 50 orang, terus 50 orang nyebar ke 50 kelompok yang berikutnya. Kira-kira jadi dosa jariah atau enggak itu? Ya ini dosa berjamaah kan. Maka pentingnya kita cross check kila wakola. Baik. Kemudian hal yang kedua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala apa? Kasratus soal, banyak bertanya. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya, apalagi bertanya sesuatu yang di situ termasuk batasan manusia tidak boleh mempertanyakannya. Bertanya tentang perkara gaib itu tidak boleh. Ya. Jangan sampai kemudian kita bertanya, Ustaz mau tanya, saya nanti kalau mati masuk surga atau neraka? Ya siapa yang tahu, Pak? Ya. Tidak ada yang tahu kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak ada yang tahu, Pak. Hanya saja kebiasaan baik itu yang akan membawa kita pada husnul khotimah. Ya, di antaranya apa? Perkataan yang baik, perkataan yang jujur. Ya, yang senantiasa kita gunakan lisan kita ini untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, perbanyak baca zikir. Ya, zikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, mau berjalan. Perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah agar Allah memberikan kemudahan bagi diri kita di akhir hayat itu dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini itu tergantung kebiasaan kita. Baik. Kembali, sedangkan yang ketiga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Allah itu membenci apa? Wa idha'atal mal, yakni boros dalam mempergunakan harta. Ya, jadi membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, menuruti hobi, kadang-kadang kan ya, hobi ini kan masih ngoleksi barang antik. Ya. Ini kalau ada nilainya dijual laku, ya itu bisnis kan begitu. Tapi ini kalau tidak ada nilainya hanya senang saja, berapapun harganya ditempuh, didol. Ya, sing seneng kembang penggani tuku kembang wae kan. Lah sing geger ibu-ibu ya. Sing bapak-bapak sing senenge napa Pak? Ya seneng akeh napa manuk Bu? Nggih lah niku.
Ya, sing seneng akeh tukune akeh, ganti regane larang-larang dituku bareng wis akeh wis ra usum regane murah. Ya, sampai dikekno wong iku lho nganti ra gelem, nggih ya, Mbak. Ya, lagi pas lagi booming-boomingnya mawon regane nganti larang bareng terus kemudian harganya menurun bahkan sampai dikasihkan orang aja ndak mau. Inilah suatu hal yang harus kita perhatikan ya. Apa yang harta yang kita gunakan untuk hal yang semacam itu hanya akan selesai di dunia dan semua kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa mati. Satu-satunya harta yang akan menemani kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah adalah harta yang kita gunakan untuk infak, sedekah ataupun zakat. Itulah yang akan menemani kita. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana beliau mengatakan, jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku akan menjamin kalian surga. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, jaminlah kepadaku ya, 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku akan menjamin kepada kalian balasan surga. Apa 6 perkara yang harus kita jamin? Maksudnya kita jamin itu kita jaga, Pak. Beliau menyebutkan jujurlah dalam berbicara. Ya, 1, jujur dalam berbicara. Kemudian yang kedua, penuhilah janji ketika berjanji. Ya. Jadi 1, berkata jujur. Kemudian 2, penuhi janji jika berjanji. Makanya kalau kita mengatakan insya Allah, maka harus ditepati. Ya, kita harus berusaha untuk menepatinya. Kalau kemudian Allah berkehendak lain, mungkin kita jatuh sakit atau mungkin ada suatu udzur syar'i yang lainnya, maka tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita sudah berjanji, maka tepati. Apalagi kalau janji bayar hutang, ya Pak ya. Ya. Ya, aku bayar hutang, janjimu kapan? Sesasi, insya Allah tak balik no. Sasi ngarep bulan awal pertengahan apa akhir bulan, insya Allah awal bulan tak lunasi, insya Allah. Ya. Datang awal bulan lunasi tenan, wong mukmin kan gitu ya. Nah, kalau kemudian datang awal bulan sudah mau jatuh tempo, akhir bulan diingatkan, wis gampang berarti ditagih wayahe bayar. Aku durung ngono. Ya. Nah ini kadang-kala akadnya yang tidak jelas juga ada. Kapan tuh balikno? Engko nek duwe rezeki, iku akad yang salah. Maka dalam masalah hutang-hutang ini Allah sudah memberikan tuntunannya dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ikuti ya aturan Allah, insya Allah di situ akan mendatangkan keberkahan. Ya, jangan sampai kemudian ya kita nyalai aturan. Ya, salah satunya akadnya tidak jelas, dikatakan bayarmu kapan, malah ditakoni karo kancane ora ngandel. Bukannya kalau kancane tidak percaya sama saudara sendiri aja. Kok seperti itu? Bukan, karena aturan dalam syariat seperti itu, Pak. Harus jelas ya jangkamnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun ya. Yang mana kita mengukur kemampuan kita di situ. Cara membayarnya bagaimana? Langsung secara kontan atau diangsur kan begitu. Ya. Maka ketika kita ngikuti aturan itu, ya keberuntungan bagi orang-orang yang memberikan hutang selama ya hutangnya itu belum dikembalikan, maka itu sebagai penggugur dosa-dosanya sampai hutangnya itu dilunasi. Jadi dosa-dosa seorang yang memberikan hutang itu akan terhapus, gugur karena sebab ia memberikan bantuan kepada saudaranya. Ya. Tapi jangan kemudian itu dijadikan dalil bagi orang yang mau hutang. Mas jenengan kepengin untuk bala ora? Ya. Apa kuwi? Jenengan bendino iku dosane digugurno. Ya carane ngeki aku utang.
Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya wah ini menggunakan dalil tapi untuk kepentingan pribadi ya, jangan ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga Rasul menyebutkan dalam hadisnya tunaikan amanah jika engkau dipercaya. Ya. Jadi berkata jujur, menepati janji, tunaikan amanah jika engkau dipercaya. Kemudian yang keempat, jagalah kehormatan diri kalian atau kemaluan kalian, bahasa kasarnya begitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian katakanlah menyalurkan hawa nafsunya itu bukan pada tempat yang halal tapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjaga kemaluan di sini adalah menjaga kebersihan setelah kita buang air kecil. Setelah kencing. Karena siksa kubur yang berat bagi orang yang tidak menjaga kesuciannya setelah buang air kecil. Ini jadi jangan perkara yang diremehkan ya. Jadi ketika kita dalam keadaan safar, kebelet mau pipis, pastikan kita menjaga adab-adabnya dan pastikan setelah kita mau selesai buang air kecil atau selesai hajatnya itu dibersihkan kan itu ya. Jangan kemudian ala kadarnya setelah kencing tidak cebok. Wah ini itu menjadi asbab siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang kelima, tundukkan pandangan kalian. Ini kalau bahasa kita apa? Ghadul basor. Ya. Karena pandangan mata, menjaga pandangan mata ini merupakan suatu hal yang harus benar-benar kita jaga. Sedangkan yang keenam, apa kata Rasul dalam hadisnya? Tahanlah tangan kalian, yakni dari mendolimi orang lain. Jadi 6 hal ini apabila kita jaga, ya, tidak kita lakukan, istiqomah di dalamnya, kita jamin, maka Rasulullah menjamin balasannya adalah surga. Nah kok abot kabeh? Iya. Ya, masuk surga itu bukan perkara yang mudah. Makanya dikatakan surga itu mahal harganya. Baik. Kemudian kita masuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri kemudian belum menyebutkan bahwa kita bisa mengetahui seorang itu baiknya dengan tandanya yang kedua apa? Wa adaul amanati. Ya, orangnya itu ketika diberikan amanah dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau amanah dibagi menjadi 3, amanah kepada Allah, ya, terhadap Allah, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad, dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Jadi amanah ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yakni menjalankan ketaatan kepada Allah. Nih kalau amanah kepada Allah apa? Janji manusia sebelum diturunkan ke dunia apa? Ketika dalam ruh beribadah hanya kepada Allah semata. Ini sebuah amanah yang harus ditunaikan. Ya. Wa aminu billahi, ya, wa aminu billahi kan. Wa aminu bima unzila ilaika, apa ya, surat Al-Baqarah itu ya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu itu. Wa antum ta'lamun, dan sekalian kan itu mengetahui. Saya lupa ayatnya, Pak.
Lah di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa amanah yang kita jalankan, yang amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah berupa ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Ini sebuah amanah, sebuah perintah dari Allah, sebuah larangan dari Allah yang harus kita jaga. Ya, ini disebutkan oleh para ulama demikian. Sedangkan amanah terhadap diri sendiri itu disebutkan adalah dengan kita memelihara dan menggunakan segenap kemampuan diri kita, ya, demi menjaga kelangsungan hidup, ya, kesejahteraan dan kebahagiaan diri, karena setiap orang itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ya dilakukannya. Dalam artian amanah terhadap diri sendiri itu adalah kita menjaga diri kita, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak melakukan kemaksiatan, agar tidak melakukan perbuatan dosa. Karena setiap apa yang kita miliki ini semua akan ditanya, Pak. Mata kita ditanya, hidung kita ditanya, mulut kita ditanya, telinga kita ditanya, semua anggota tubuh kita semua akan ditanya. Ya, tidak ada yang terlewat, semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk apa? Alhamdulillah, ya, jamaah Masjid Al-Falah ya seringkali menggunakan matanya untuk perbanyak baca Quran, masya Allah, ya. Ya. Jangan sampai matanya digunakan untuk apa, Pak? Ya, bermaksiat kepada Allah dengan melihat sesuatu yang diharamkan, kan begitu. Baik, kembali. Sedangkan amanah kepada orang lain, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, di sini disebutkan jadi sikap amanah terhadap sama manusia itu adalah meliputi kita menunaikan hak-haknya. Karena sesama muslim itu memiliki suatu hak atas muslim yang lainnya. Ya. Di antaranya kan sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, idza laqita fasallim alaihi. Kalau bertemu maka ucapkanlah salam. Ya. Termasuk di antaranya kalau hubungan dengan manusia ini bisa berbagai macam hal. Ketika kita diamanai, ya termasuk berjanji, diamani barang titipan, termasuk nek kalau panjenengan di sini menjadi panitia kurban, ya, panitia untuk Idul Kurban, ya, menjadi siap istilahnya untuk menerima kurban daripada jamaah, maka ini merupakan sebuah amanah. Ya. Sebuah amanah yang harus benar-benar kita jaga, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai mentang-mentang jadi panitia, ya, kemudian merasa paling kuasa, kan itu ya. Paling kuasa, ya, paling kemudian paling berhak, ya, karena tidak sedikit, ya, di antara itu yang menjadi panitia itu, ya, kurang amanah dalam menjalankannya. Ya, justru malah ngambil dagingnya bawa pulang sendiri, ya, ya, manggil anaknya, lele go balik, bariku balik meneh. Ya, ngerti-ngerti ya terus kebak kalau kasih ya, Mbak. Ya, ya, naudzubillah min dalik, ya. Itu yang seperti itu namanya tidak amanah, dosa. Ya, takutlah pertanggungjawaban nanti ketika Allah menanyakan, dulu kamu jadi panitia, ya, penggane ngumpet ke daging, nduk gawe apa kan ini? Nah, ini ditanya, oh tak dol, nah, ya, jangan sampai kemudian
hal itu memperberat kita. Jadi seorang amanah, ya, seorang yang diberi amanah kemudian menjalankan amanah dengan baik, maka itu menjadi ladang amal soleh buat dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun hal yang ketiga, kita bisa mengenali tanda seseorang itu dikatakan sebagai orang yang baik. Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau kemudian mengatakan tanda yang ketiga adalah wasilatur rahimi. Kita bisa melihat orang itu orang yang baik adalah karena seringnya dia itu menyambung hubungan tali silaturahmi. Dia bukanlah orang yang suka memutus hubungan tali silaturahmi, Pak. Ya, Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Amr tentang ya bagaimana pendapat, ya, beliau ditanya tentang orang yang suka menyambung hubungan tali silaturahmi. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, laisal wasilu bil mukafi. Seorang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang semisal. Ya, wingi aku didulani tak dulani Ini kan ngoten, Pak. Ya. Rasulullah mengatakan seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang itu dengan kebaikan yang semisal. Akan tetapi walakinal wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi orang itu dikatakan sebagai orang yang suka menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Jadi ada karena satu hal kemudian orang itu ngambek istilahnya, Pak, ya, nesu, jengkel istilahnya, emosi, kemudian memutus silaturahmi. Biasanya dolan, orang tahu dolan karena suatu permasalahan. Maka yang dikatakan sebagai penyambung silaturahmi itu adalah orang yang ngalahi tadi, Pak. Meskipun dia tidak salah, tapi dia mengalahi untuk kemudian agar hubungan itu kembali baik, kemudian didolani. Kira-kira nek jenengan ya lagi ono debat karo wong terus jengkel, wong sing mutus ora ndek kanca kok jenengan lah. Ya. Kemudian kira-kira jenengan dolani apa? Ora ndek kanca kok kowe ya ora patian. Kira-kira jenengan dolani apa jenengan adohi, Pak? Hah? Nah, ini ngadoi ku keliru. Ini ono sing koyok ngono iku didolani. Ya, didolani, direm-rem istilahnya. Ya. Lah wis tak dolani ya malah ngamuk-ngamuk. Ya. Jadi tunggu jangka waktunya, ketika memang sudah ada waktu yang tepat disambung lagi. Ya. Insya Allah ketika kita mengalah untuk kebaikan, Allah tidak menjadikan kita itu turun derajatnya, tapi justru Allah akan meninggikan derajat kita. Nah ini Pak, ya, mang kok angel ya, mang berat, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya saya persingkat. Sampai jam berapa biasanya? Jam 9. Ya. Yes. Seperti biasa nih, kalau sudah ada yang ngantuk berarti ya sudah pas itu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, di dalam riwayatnya disebutkan dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di mana beliau pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga, lantas Rasulullah menjawab, anta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata, ya, wa tasilur rahimah. Sembahlah Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, dengan kau tidak menyekutukan Allah, engkau mendirikan sholat,
engkau tunaikan zakat, dan engkau sambunglah hubungan tali silaturahmi. Jadi amalan itu ya bisa membawa seorang pada ridhonya Allah sehingga kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang keempat, ya lanjutkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kemudian melanjutkan, ya, kita bisa mengenali orang itu adalah orang yang baik dengan apa? Wakilatul fakhri. Ya, dengan orang itu tidak suka pamer dengan amalannya. Ini kalau berkatakan itu orangnya tidak suka ujub dengan bangga dengan kebaikan yang dilakukannya. Jadi orang itu tidak suka pamer dengan amal solehnya, dengan kebaikannya, dan tidak pernah membanggakan kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Hati-hati Pak. Kenapa ujub ini naudzubillah min dalik? Itu adalah merupakan suatu perkara, suatu penyakit yang bisa menjadikan hilangnya suatu amalan. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya salatun muhlikatun, jauhkanlah diri kalian dari 3 perkara yang membinasakan. Apa 3 perkara yang membinasakan itu? Syahun muta'un, ya, yakni bakhil atau sifat bakhil, sifat pelit yang diikuti, yang dituruti. Ya, jadi punya sifat medit, bakhil, ya, bakhil bin pelit bin medit, ya. Itu diikuti. Itu perkara yang membinasakan itu, ya. Ini orang pelit kira-kira, ya, bagaimana Pak keadaannya? Ya. Kalau orang pelit kan arep zakat yonggo iman sedekah apa meneh infak, ya ora bakal yang pelit. Ya, ini gen jajan. Ini wong pelit ya terus sak kabehane. Ya, sak kabehane. Baik. Kemudian yang kedua Rasulullah menyebutkan wahawaun muttabaun, ya, hawa nafsu yang diikuti. Jauh, ya, jadi 3 perkara yang binasakan, sifat pelit yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini bangga dengan kebaikan yang dilakukan. Ya. Jangan pernah kita menampakkan atau memamerkan amalan kebaikan kita. Ya. Karena yang demikian itu hanya membuat kita rugi. Para pendahulu kita untuk menjaga keikhlasan dalam hatinya, mereka betul-betul menyembunyikan amalnya. Contoh seperti, ya, Abdullah bin Mubarak. Ya. Abdullah bin Mubarak atau dikenal dengan Ibnu Mubarak itu adalah seorang ulama, juga seorang saudagar yang kebaikannya itu terungkap, ya, setelah beliau meninggal dunia. Karena setiap kali beliau beramal ada orang yang melihat, itu selalu dipeseni, ya, jangan engkau ceritakan kepada siapapun amalku ini kecuali kalau saya sudah meninggal dunia. Apa tujuannya Pak? Menata hati. Sampai-sampai ketika membayarkan hutang muridnya, ya, muridnya itu pernah terjerat hutang sampai dikasuskan terus dipenjara. Yang nebus itu adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, dibayar ke utangnya, ditebus, kemudian sampai orang yang dibayarkan hutangnya itu tidak tahu sopo sing bayarno utangku, ya kan. Barulah ia mengetahui setelah Abdullah bin Mubarak ini meninggal dunia dari orang yang menghutangi. Lagi cerita, bayar mbiyen kae sing bayar utangmu kae gurumu kan, itu bahasane awake dhewe ngoten. Ya, Masya Allah. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Bahkan ada di antara sahabat itu yang tidak pernah dilihat oleh sahabat yang lain sholat sunnah, karena beliau nek sholat itu ndelik gitu. Ya.
Kenapa demikian? Ingin menjaga keikhlasan. Karena mereka menyadari betul ikhlas dalam beramal itu sesuatu yang berat. Jenengan ketika niat itu bisa ikhlas, ketika beramal bisa ikhlas. Setelah beramal untuk menjaga keikhlasan itu supaya tetap terjaga, itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat ya. Apalagi jenengan ngertos Masjid Al-Falah iso dadine gedine koyo ngene iku karena aku. Ini Pak ya, ojo nganti kita membanggakan amal kita ini Pak ya, itu bisa menjadikan rusaknya atau menjadi gugurnya pahala kebaikan kita ya, disembunyikan ya. Ini kalau memang masjid kita nih ya, ini alhamdulillah atas kerjasama jamaah ya, bantu membantu dalam kebaikan sehingga kemudian terwujudnya masjid ini. Jangan sampai kemudian merasa saya yang paling berjasa ya, ini naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Jadi seorang itu bisa dikenali kebaikannya dengan ia tidak pernah membanggakan dirinya atas kebaikan yang dilakukannya. Ini bahasanya itu ya, orangnya itu tawadhu ya, rendah hati. Makanya untuk menjaga hal ini ya, agar kita tidak ujub, makanya Imam Hasan Al-Basri beliau menyebutkan tanda yang kelima dari orang itu dikenal sebagai orang yang baik adalah jauh daripada sifat kesombongan. Orangnya tidak sombong ya, tidak meremehkan orang lain, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain ya, jauh darinya sifat sombong ya. Makanya untuk kita, supaya kita menjadi orang yang tadi tawadhu, tidak sombong, tidak ujub, untuk menjaga, untuk menjauhkan diri kita dari penyakit itu adalah dengan kita ketika melihat orang lain ya, ketika usianya itu lebih tua maka kita lihat kebaikannya, sedangkan ketika usianya lebih muda maka kita lihat pada dosanya ya, dosa-dosa kita maksudnya Pak. Kalau kita melihat orang yang usianya lebih tua maka kita lihat kebaikannya itu lebih banyak daripada saya karena umurnya lebih tua. Sedangkan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda maka kita lihat di situ pada dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Kenapa? Saya usianya lebih tua. Maka tidak akan ada peluang untuk kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu cara untuk menata hati kita, cara untuk menjaga diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya, yang keenam, yang ketujuh dan kedelapan ya, karena ini ada sangkut pautnya antara satu dengan yang lainnya. Imam Hasan Al-Basri kemudian belum melanjutkan ya, sesungguhnya kita bisa mengenal orang itu adalah orang yang baik pada tandanya. Yang keenam adalah apa? Warahmatud du'afa ya, yakni ia sayang kepada orang yang lemah. Nih kalau bahasa kita mudahnya Pak, punya empati yang tinggi. Nih kalau dikatakan itu sosialnya ya, sosialnya itu tinggi Pak, punya kepedulian kepada orang lain, apalagi orang yang lemah ya, ngerti kanggane, ngerti kancane ya, dalam keadaan tidak mampu, butuh bantuan, orangnya tuh ringan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi punya sifat peduli kepada orang lain ya. Jadi betul-betul dia itu memiliki suatu kepedulian yang tinggi ya. Nek kalau orang itu tidak, orang itu baik itu mesti memiliki ngerti uang. Jenengan nek kalau ngerti ono bocah cilik ya, dalam keadaan katakanlah ning pinggir dalan ya, sampai katakanlah njaluk-njaluk sakake napa mboten Pak ya, sakake.
Kadangkala itu yang kemudian dijadikan peluang orang itu untuk mencari ya tadi bisnis tadi, buat bisnis untuk mencari keuntungan. Ya kita kasihan. Kalau kita melihat katakanlah orang itu dikatakan sebagai orang baik, kepeduliannya itu tinggi, ngerti ya tanggane kobongan yo ndang diiwangi, dibantu. Ya katakan tidak hanya dibantu dalam hal masalah memadamkan apinya, ya bahkan pasca itu pun juga istilahnya juga sering disemangati, bahkan ya macam-macam Pak. Ada banjir bandang, ya kita ikut menyumbang, itu dilihat dari situ. Maka orang itu dikenal sebagai orang yang baik ketika memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dan sifat orang mukmin itu begitu Pak. Ya, bahkan itu diakui oleh orang-orang yang bahkan membenci Islam. Ya, masih ingat istilahnya tsunami Palu atau gempa di Palu, Pak. Ya, jadi orang Islam itu ketika membantu datang ke sana relawan itu tidak tanggung-tanggung. Siapapun ya, kalau dia butuh bantuan langsung dibantu. Itu luar biasanya umat Islam. Ini wong mukmin begitu, wong paham. Ya, sampai diakui. Dulu saya itu paling benci sama ini dan sama itu, ternyata justru ketika kami terkena musibah, merekalah yang pertama kali datang untuk membantu kami. Akhirnya kemudian pandangan kejelekan itu, buruk itu kemudian beralih menjadi kebaikan. Oh, berarti selama ini saya salah. Betul itu Pak. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, wabadlul ma'rufi wa husnul khuluqi. Ya. Ketika dia bergaul dengan manusia, dia bergaul dengan cara yang baik, dan dia juga menunjukkan yang kedelapan ini, menunjukkan akhlak yang baik. Jadi punya kepedulian sosial yang tinggi. Ketika bergaul dengan manusia, dia bergaul dengan pergaulan yang baik, ya, dan menunjukkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Maka ketika 8 itu ada pada diri seorang, maka itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa dia adalah orang baik. Ya, maka tumbuhkan ya istilahnya 8 hal tersebut, ya 8 itu pada diri kita, agar kita benar-benar tergolong hamba Allah yang baik. Ya, tentunya ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin. Ya, seorang mukmin ini 8 karakter ini, 8 hal ini tumbuh pada dirinya. Jadi ketika dia berkata yang jujur, ketika diberi amanah dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, suka menyambung hubungan tali silaturahmi, tidak bangga dengan kebaikan yang dilakukan, tidak sombong ya, tidak sombong, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, bergaul dengan tetangga ya dikenal sebagai orang yang baik, dan memiliki akhlak yang mulia atau budi pekerti yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga kita bisa mengamalkan tanda-tanda orang baik sehingga kita dikenal sebagai hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau bisa minta maaf ya, kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.